Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Dalam kesempatan ini, kelompok 1 akan mempresentasikan teori belajar behavioristik yang beranggotakan Anissa Rahmawati, Bakti Subalja, Resti Evi, dan saya sendiri Siti Mardianti Maulaini. Materi yang pertama yaitu definisi teori classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan, dan hasilnya stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Kemudian, adapun komponen dasar teori conditioning. Klein menyebut ada 4 komponen dasar yang membangun teori conditioning Pavlov, dan keempatnya adalah yang pertama, unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus ini tak dikondisikan untuk menimbulkan respon alamiah atau otomatis dari organisme. Kemudian yang kedua, unconditioned response adalah respon yang tidak dikondisikan yang merupakan hasil dari stimulus yang juga tidak dikondisikan. Dalam hal ini, saliva atau air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut merupakan UCR atau unconditioned response-nya. Yang ketiga, conditioned stimulus atau pengkondisian klasik adalah suatu proses belajar yakni stimulus netral. Dan yang terakhir, conditioned response, yaitu yang timbul akibat adanya campuran atau kombinasi antara stimulus yang tidak dikondisikan dengan stimulus yang dikondisikan. Yang selanjutnya ada komponen dasar teori conditioning. Klein menyebut ada 4 komponen dasar yang membangun teori conditioning Pavlov. Keempatnya adalah yang pertama, unconditioned stimulus, yang kedua, unconditioned response, yang ketiga, conditioned stimulus, yang keempat, conditioned response. Dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar menurut Ivan Pavlov. Prinsip-prinsip belajar menurut teori classical conditioning adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua, proses belajar terjadi jika ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan respon. Yang keempat, belajar erat hubungannya dengan prinsip penguatan kembali atau dengan perkataan lain dan ulangan dalam hal belajar adalah penting. Dan yang kelima, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Unconditioned stimulus dan conditioned stimulus akan menimbulkan aktivitas otak. Aktivitas yang ditimbulkan unconditioned lebih dominan daripada yang ditimbulkan conditioned stimulus. Oleh karena itu, unconditioned stimulus dan conditioned stimulus harus dipasang bersama. Yang lama-kelamaan akan terjadi hubungan. Selanjutnya, aplikasi teori Ivan Pavlov dalam pembelajaran. Contohnya, ketika praktik di dalam laboratorium, guru menyuruh siswa membuka aplikasi Excel, dan guru mengetik pada Excel. Kemudian, siswa membuka aplikasi Excel seperti yang diperintahkan guru dan mengetik sesuai dengan contoh. Dan perilaku tersebut dilakukan guru dalam 2 pertemuan. Ketika pertemuan ketiga,
guru langsung mengetik dokumen pada Excel, dan secara langsung siswa mengikuti membuka aplikasi Excel dan mengetik di Excel tanpa disuruh. Seandainya CS tidak dipasangkan dengan US, maka siswa akan kebingungan dan bertanya maksud guru mengetik seperti yang dicontohkan. Sehingga Pavlov berpendapat bahwa UR dan CR selalu merupakan jenis respons yang sama. Jika UR adalah keluarnya air liur, maka CR juga keluarnya air liur, atau siswa yang mengikuti guru membuka aplikasi Excel dan mengetik di Excel. Kelemahan teori Pavlov. Kelemahan dari teori ini adalah termasuk dalam teori behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Penerapan teori belajar Pavlov yang salah satu dalam situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarkan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kelebihan teori Pavlov. Kelebihan dari teori ini adalah subjek dari teori ini membiasakan diri dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga pada akhirnya pembiasaan ini menjadi suatu pola hidup yang dapat terjadi secara tidak sadar. Teori ini juga baik diterapkan pada anak yang masih membutuhkan banyak peran orang tua untuk belajar dengan banyak pengulangan.